Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik pemirsa yang budiman, kita akan mengkaji tentang perihal yang menyebabkan mandi wajib dan perihal yang menyebabkan kita disunahkan untuk mandi. Perkara yang menyebabkan seorang muslim itu mandi ada 6. 3 yang pertama itu bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. 3 yang terakhir hanya khusus untuk perempuan. Alasan mandi yang pertama, mandi wajib yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat kelamin atau persenggamaan. Bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah inzalul mani, keluarnya sperma baik dari perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga al-mautu, yaitu kematian. Laki-laki maupun perempuan mengalami kematian maka dia wajib mandi. Cuma ketika seseorang mayit tidak bisa mandi sendiri maka dia wajib untuk dimandikan. 3 hal yang khusus untuk perempuan itu adalah yang pertama al-haid atau menstruasi. Yang kedua adalah an-nifas, darah yang keluar setelah melahirkan yang maksimal sampai 60 hari. Nah, darah keluar terus-menerus seperti itu. Kemudian yang ketiga yang khusus juga untuk perempuan adalah al-wiladah, karena melahirkan seorang anak. Itu juga mengakibatkan dia memiliki kewajiban untuk mandi. Nah, mandinya itu selesai ketika mengalami fase-fase hal itu telah terjadi. Gitu. Jadi ketika dia selesai dalam hubungan suami istri, maka setelah selesai itu baru dia memiliki kewajiban untuk mandi. Nah, seperti itu. Tidak ketika mengalami hal itu terus langsung mandi sekaligus, enggak. Tapi ketika sudah selesai mengalami hal tersebut. Kemudian ada 3 fardunya mandi ya yang harus dilakukan untuk ketika seseorang memang memiliki kewajiban untuk mandi. Yang pertama adalah niat. Niatnya adalah menghilangkan raf'il hadasil akbar, untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua adalah izalatun najasah, menghilangkan najis ya, menghilangkan najis yang ada di atas tubuhnya, yang barangkali memang berada di tubuhnya atau di kulitnya atau dimanapun, itu dihilangkan dulu. Yang ketiga adalah isalul ma' illa jami'il badan wa ila sya'rihi wa ila wa ilal basyarati. Yang ketiga adalah mengalirkan air ke sekujur tubuhnya, mengenai seluruh rambutnya dan juga mengenai seluruh kulitnya. Nah, gitu. Itulah tadi tata cara mandi ketika seseorang memang memiliki kewajiban untuk mandi besar atau mandi untuk menghilangkan perkara-perkara yang membuat dia harus mandi. Kecuali mandi karena dia mati ya. Karena dia mati, orang yang mati tidak bisa mandi sendiri, maka harus dimandikan. Sedangkan kesunahan-kesunahan atau mandi yang disunahkan di dalam agama kita itu jumlahnya ada 17. Di antaranya adalah mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri,
mandi karena sholat istisqa atau minta hujan, mandi karena ada gerhana rembulan dan matahari, mandi karena setelah memandikan seorang mayit, mandi karena dia mu'alaf atau baru saja masuk Islam, mandi karena dia gila atau ayan atau step. Nah, setelah sadar dari gilanya atau stepnya maka dia mandi, disunahkan untuk mandi. Mandi karena dia memakai pakaian ihram haji, mandi karena dia masuk tanah Makkah, mandi karena dia wukuf di Arafah, mandi karena dia mabit di Musdalifah, mandi karena dia melempar jumrah, mandi karena dia tawaf, mandi karena dia sa'i, mandi karena dia memasuki kota Madinah dalam rangka ziarah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi ringkasan yang kita bahas, di mana ketika live streaming terjadi gangguan-gangguan yang tidak realistis. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita pahami bersama tentang materi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.